Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Dinda Ayutria. Di sini akan mengajar tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya siapa di sini yang sering membawakan doa? Ayo, siapa anak-anak? Ketua kelasnya saja, ayo maju. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Sinta, Rani, Siska, Agil. Oh, baiklah, hari ini hadir semua ya anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan apa saja makhluk hidup, ciri-ciri, makanannya, dan tempat hidupnya. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa mengamati gambar dapat membandingkan tempat hidupnya dan makanannya. Setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, makhluk hidup itu apa saja ya? Ada yang sudah mengerti anak-anak? Ya, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, manusia, tumbuhan, dan hewan. Sudah mengetahui 3 makhluk hidup itu? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu siapa? Ayo tunjuk tangan. Ayo. Siapa ada yang tahu? Ya, salah satunya seperti itu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama, dapat bergerak, membutuhkan makanan, dapat bernapas, dapat tumbuh dari kecil hingga dewasa. Nah, yang terakhir peka terhadap rangsang. Dari kelima ciri-ciri makhluk hidup tersebut, nah Ibu akan menjelaskan satu persatu ciri-ciri tersebut. Yang pertama, membutuhkan makanan. Nah, kita sebagai manusia, kita pasti membutuhkan makanan. Makanan kita apa? Ayo, siapa yang tahu makanan kita apa? Makanan pokok kita apa? Makanan pokok kita yaitu nasi. Kemudian jika hewan, makanannya apa? Misalnya kalau hewannya lembu, makanannya rumput, kambing rumput. Kemudian kalau kelinci ada yang tahu siapa? Ayo. Nah, kalau kelinci benar, makanannya wortel. Nah, kemudian kalau tumbuhan kira-kira membutuhkan makanan dan minuman tidak ya? Ibu ingin bertanya kepada kalian, ayo, siapa yang mengerti? Nah, benar. Kalau tumbuhan, dia membutuhkan makanan dan minuman juga. Minumannya apa? Minumannya air. Terus, kalau makanannya kita memberikan pupuk supaya subur. Nah, dari ketiga makhluk hidup itu berarti saling berkaitan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama membutuhkan makanan dan minuman. Jika tidak, akan punah atau mati. Kedua apa tadi anak-anak? Oh iya, benar, yang kedua bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak tidak? Tentu saja makhluk hidup dapat bergerak, yaitu berpindah tempat. Contohnya manusia. Manusia mempunyai kaki untuk apa? Untuk berjalan. Itu salah satu contoh bergerak tidak? Ya, itu salah satu contoh bergerak. Ya. Kemudian yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga itu dapat bernapas. Nah, kita sekarang ini bernapas tidak?
Ya, tentu saja. Sekarang kita bernapas. Manusia bernapas menggunakan apa? Hayo, ada yang tahu? Tunjuk tangan, hayo, siapa? Ya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Terus, jika ikan bernapas menggunakan apa? Ada yang mengerti? Tunjuk tangan, ayo, 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 siapa? Ya, manusia ikan bernapas menggunakan insang. Kemudian kalau serangga itu bernapas menggunakan apa ya, anak-anak? Serangga itu bernapas menggunakan trachea. Nah, kemudian tumbuhan bernapas tidak. Hayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan, hayo, hayo. Tumbuhan bernapas tidak. Ya, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Ada yang ingat nggak apa ciri-ciri makhluk hidup yang keempat? Hayo, siapa? Tunjuk tangan. Hayo, ada yang ingat tidak? Ya, coba jawab silakan. Iya, betul. Yang keempat itu dapat tumbuh dari kecil hingga menjadi besar. Contohnya seperti apa? Contohnya manusia. Ya, manusia kira-kira pertama kita bayi, kemudian kita bisa bertumbuh menjadi besar. Kenapa kita bisa bertumbuh menjadi besar? Ada yang tahu nggak, anak-anak? Ayo, siapa? Siapa yang menjawab, ibu akan kasih nilai plus. Ayo, siapa? Ya, karena kita makan. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak itu biasanya apa ya? Berkembang biak itu manusia yang melahirkan. Misalnya, ibu kalian melahirkan kalian jadi manusia dan menjadi keturunan. Itulah dia berkembang biak. Yang pertama, ibu melahirkan anak. Itulah dia menjadi keturunan. Nah, yang terakhir, ada yang ingat tidak? Ayo, siapa yang ingat? Tunjuk tangannya, ayo, ayo, siapa? Nah, yang terakhir itu peka terhadap rangsang. Apa sih, Bu, peka terhadap rangsang? Peka terhadap rangsang itu sesuatu yang bekerja dari organ tubuh kita sendiri. Organ tubuh kita salah satunya apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ya benar, mata. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh yaitu dari organ tubuh mata. Jika kita terkena sinar paparan matahari, otomatis mata kita akan menutup. Itulah dia peka terhadap rangsang. Nah, setelah Ibu sudah menyampaikan ciri-ciri makhluk hidup, ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Ya, silahkan coba berdiri dan sebutkan namanya. Oh ya, kalau cicak itu bergerak atau tidak? Pasti cicak itu bergerak. Cicak itu bergerak dengan merayap. Kira-kira Ibu ingin bertanya kepada kalian, cicak itu makanannya apa ya? Coba ayo, siapa yang tahu cicak itu apa makanannya? Iya, benar, cicak makanannya yaitu nyamuk. Terus kalau misalnya kuda, apa itu? Kuda makanannya apa? Iya, benar, kuda makannya rumput. Terus kalau apa ya? Kalau kelinci tadi sudah. Terus kalau kucing, ayo, kucing biasa makanannya apa? Biasa kucing itu minta makanannya tulang-tulang tersisa atau daging yang sudah kita makan atau yang masih utuh bisa kita kasihkan kepada kucing. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai contoh hewan. Tadi kan kita sudah menyebutkan makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Nah, salah satunya ini contohnya hewan. Hewan apa saja anak-anak? Ya benar, hewannya ikan dan sapi. Nah, dari kedua hewan ini, apakah makanan kedua hewan ini berbeda?
Tentu berbeda. Kemudian hewan kedua ini hidupnya berbeda atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Hayo, tunjukkan tangannya. Ya, kedua hewan ini hidupnya berbeda dan makanannya berbeda. Kira-kira kedua hewan ini bergerak atau tidak? Ya, kedua hewan ini bergerak. Kemudian, kedua hewan ini bernapas atau tidak? Ya, kedua hewan ini pastinya bernapas dan membutuhkan makanan dan minuman. Nah, yang pertama ada ikan. Ikan itu hidupnya di mana anak-anak? Di darat atau di air? Hayo, siapa yang bisa jawab? Ya, kamu benar, Adit. Ikan itu hidupnya di air. Ikan bernapas menggunakan apa? Hayo. Ikan bernapas menggunakan apa? Ikan bernapas menggunakan insang. Kemudian ikan bergerak. Ikan ini bergerak menggunakan apa ya? Hayo. Ikan bergerak menggunakan apa? Ada yang bisa jawab? Tunjukkan tangannya. Ya, ikan bernapas menggunakan sirip. Kamu pintar-pintar ya anak-anak ibu. Nah, ini contoh hewan yang kedua. Kalau tadi ikan, sekarang sapi. Kira-kira berbeda nggak ya hidupnya ikan dengan sapi? Ayo. Nah, sekarang ibu jelaskan. Kalau sapi, dia bernapas tidak. Sapi bernapas. Kemudian, sapi membutuhkan makanan tidak. Iya, sapi membutuhkan makanan. Apa makanannya sapi? Sapi makanannya rumput. Nah, kemudian sapi bergerak tidak? Tentu saja sapi bergerak, tetapi sapi bergerak menggunakan apa anak-anak? Iya, benar. Sapi bergerak menggunakan kaki. Nah, kalau ikan dengan sapi berbeda tidak hidupnya? Tentu saja berbeda. Kalau ikan hidupnya di air, sapi hidupnya di darat seperti kita. Kita manusia hidupnya di mana? Ayo, ada yang tahu? Iya benar, kalau kita hidupnya di darat. Dari kedua contoh hewan tersebut, ikan dan sapi, banyak tidak perbedaannya? Ya, tentu saja banyak perbedaannya. Tetapi dari kedua hewan tersebut ini sangat-sangat membutuhkan makanan. Jika tidak membutuhkan makanan, hewan tersebut akan punah atau mati. Seperti kita manusia, jika kita tidak makan, pasti kita akan mati. Yang pertama itu kita pasti akan sakit. Kemudian kalau malas-malas makan, kemudian akan menimbulkan kematian. Nah, yang udah ibu jelaskan tadi, apakah kalian sudah paham yang ibu jelaskan di gambar? Nah, jika paham, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Buka bukunya halaman 73. Coba kalian jawab dan dikumpulkan pada minggu depan. Semua harus siap ya anak-anak. Tidak boleh ada kata lupa, Bu. Terlambat, Bu. Ketinggalan bukunya, Bu. Semalam rumah saya mati lampu, Bu. Tidak ada seperti itu ya anak-anak. Dikerjakan. Setelah pulang sekolah, kalian makan, tidur siang, dan kemudian dikerjakan tugasnya. Setelah selesai, setelah sudah melihat tugasnya di dalam buku paket, simpan bukunya ke dalam tasnya masing-masing. Nah, sebelum pulang, ibu akan menyanyikan lagu, yaitu lagu apa ya anak-anak? Ayo, siapa yang ingin menyanyikan lagu? Ayo, sebelum pulang kita harus menyanyikan lagu. Siapa yang ingin memimpin untuk menyanyikan lagu di depan? Ayo, siapa? Tunjukkan tangannya. Ayo. Oh, ketua kelas saja ya. Ayo, ketua kelasnya maju. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Gelang Si Patu Gelang. 1, 2, 3.
Gelang, sepatu gelang. Nah, setelah kita sudah selesai menyanyi, jangan lupa ya anak-anak, tugasnya harus dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Jangan ada yang lupa, oke? Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai sini dulu pelajaran hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.